Di bawah pisau Sparger, suhu di sekitarnya berubah dengan aneh, dan semakin banyak orang yang merasakannya. Dingin. Ketika Zhou Xiaoxia dan Zhou Dasa merasakan hawa dingin, pupilnya tiba-tiba membesar. Jika hanya roh kelas atas yang dikembangkan, fenomena ini tidak akan terjadi. Maka hanya ada satu kemungkinan, semangat mutan. Dengan aksi pembagian kalsit, suhu menjadi semakin dingin, dan bahkan udara dingin mengembun dan membentuk bunga es di langit. Apa? Anomali di sini akhirnya menarik perhatian banyak orang. Bahkan beberapa tokoh tingkat antik tua datang dan memberikan pandangan terkejut. Apakah itu berbentuk dingin? Apakah itu roh mutan yang mengembangkan atribut es dingin? Seorang old antik bergumam, dan segera berdiri, bergerak menuju bunga es. Secara kebetulan, ada seorang cucu perempuan kecil di keluarganya yang bertubuh Frost. Awalnya, spesies roh mutan sangat langka. Bahkan bangunan batu giok kuno di kota Set Tian ini, sulit untuk mendapatkan sepotong selama beberapa tahun, dan itu belum tentu merupakan atribut. Dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Zhou Xiaoxia dan Zhou Dasa tercengang. Bei Ling tertegun. Apakah benar-benar mungkin untuk menggerakkan roh mutan? Tanda seru. Tanda seru. Pembantu itu juga terpana. Awalnya, dia hanya merasa bahwa spirit kristal agak dingin, jadi dia berkata begitu santai. Tapi dia benar-benar terkena dampaknya. Hahaha. Petik 2. Tawa bangga keluar dari mulut Prof. Von Meter. Apa yang saya katakan datang. Apa yang saya katakan datang. Es gelap akan menghasilkan roh mutan. Kata-katanya berubah, dan semua pujian ada pada dirinya sendiri. Dia juga menepuk pundak Qin Yichen. Percayalah, itu benar. Mataku benar-benar tajam. Sepertinya beberapa guru spiritual, dan mataku buta. Dia meledakkan dirinya, dan juga merusak Zhou Xiaoxia dan Zhou Dasa. Terima kasih, Saudara Xuan. Qin Yichen juga mengikutinya, berterima kasih atas kebaikan tangannya. Setelah kejutan singkat, Lin Fengning memandang Qin Yichen sambil tersenyum dan sepertinya mengerti sesuatu. Calon putra suci yang terlalu suci ini sebenarnya tidak semulus dan sesederhana kelihatannya. Melihat Bei Ling dan Zhou Xiaoxia, Zhou Dasa, dia sedikit bersyukur bahwa dia sama sekali tidak menyinggung Qin Yichen. Setelah udara dingin mengembun dan terbentuk, pembagian kalsit jelas lebih hati-hati, dan setiap pukulan dilakukan dengan hati-hati. Semua orang tahu bahwa begitu rohnya rusak, nilainya akan sangat berkurang. Bukannya Menara Guyu tidak mampu mematahkan semangat, tapi ini tentang reputasi. Setelah beberapa saat, sepotong semangat dalam bentuk L disajikan kepada penonton. Spesies roh ini tidak hanya bentuknya yang aneh, bahkan lebih aneh, setengahnya adalah spesies roh kelas atas, sedangkan setengahnya lagi seperti kristal pahatan es, kurang dingin. Ini, tidak hanya para penonton, tetapi bahkan Kalsiter pun melihatnya sebentar. Ini adalah pertama kalinya Kalsit melihatnya, belum lagi para penonton ini. Terima kasih banyak, adik. Ahli litograf berbicara, suaranya berterima kasih. Seandainya tidak diingatkan oleh Qin Yichen, maka setengah dari spesies roh mutan akan dihancurkan di bawah pedangnya. Belum lagi kerugian, reputasi pribadinya pasti akan hancur di bawah pisau itu. Sebagai seorang ahli litograf, dia membuat kesalahan besar seperti ini dan hidupnya hampir berakhir. Bocah itu yang menginginkan banyak terima kasih guru, terlepas dari kecurigaannya. Qin Yichen tidak sama sekali. Satu kalimat sederhana, tetapi sebagai ganti pendapat baik dari Kalsit tua. Roh mutan setengah potong, bagaimana ini bisa dihitung? Spirit kristal selesai, dan beberapa orang mengajukan pertanyaan. Saat ini, orang-orang mengingat taruhan 10.000 cairan spiritual. Apakah setengah dari spesies roh mutan dianggap sebagai spesies roh mutan? Jika itu hanya semangat kelas atas, tidak ada keraguan bahwa Qin Yichen pasti kalah. Namun, jika itu adalah spesies roh mutan, hasilnya akan sebaliknya. Karena situasi ini belum pernah terjadi, jadi sulit untuk menilai. Ini hanya roh kelas atas. Qin Yichen, kamu kalah. Kata Zhou Dasa, kata. Hai, Qin Yichen tidak marah. Dia hanya menjilat bibirnya dan berkata dengan emosi, kamu benar-benar buta. Anda. Petik 2. Mata saudara laki-laki keluarga Zhou 2 akan terbakar. Mereka tentu enggan mengakui bahwa itu adalah roh mutan. Yah, kalian berdua. Pertama-tama mengidentifikasi permata itu sebagai batu buangan. Dan sekarang buka matamu dan bicara omong kosong. Ini jelas merupakan roh mutan. Mendalam Neter tidak tahan lagi, dan menyipitkan matanya. Dia hanya memarahinya dan tidak memberi mereka wajah sama sekali. Mendalam Neter, siapa yang pada akhirnya berbicara omong kosong? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa bagian mutan tidak akan bertentangan dengan bagian lain dari energi psionik? Artinya, siapa yang bisa menjamin bahwa segala sesuatunya bisa disempurnakan? Kakak keluarga Zhou 2 melawan, dan kata-katanya sangat tajam, menunjukkan bahaya yang tersembunyi secara langsung. Terlebih lagi, kata-kata mereka telah diakui oleh banyak orang di sekitar mereka. Awalnya, beberapa orang yang ingin membeli merasa ragu.
Beberapa hal benar-benar dapat diteruskan kepada orang lain. Misalnya, kata-kata saudara keluarga Zhou. Siapa yang berani menyempurnakan spesies roh semi-mutasi setelah ditransmisikan? Jika energi spesies roh mutan dan spesies roh kelas atas benar-benar bertentangan, orang yang memurnikan pasti akan berakhir sengsara. Bodoh. Namun, Qin Yichan mengeluarkan dua kata. Jika kedua energi itu benar-benar bertentangan, lalu bagaimana bisa ada hal ini? Dia mengambilnya dan mengguncangnya di tangannya. Dua jenis energi, yang bergoyang di dalamnya, tidak cocok satu sama lain, tetapi tidak saling mengganggu. Adik laki-laki, aku membelinya. Kamu membuat penawaran. Sebuah suara tua masuk, dan suaranya luar biasa. Dari suaranya, Anda bisa mendengarnya, pembicara yang tidak biasa. Saya melihat seorang lelaki tua tingkat antik tua berjalan mendekat. Barang antik tua ini adalah tembakan besar yang mundur dari posisi setiap tingkat tetua tamu Tanah Suci Agung. Meskipun mereka biasanya tidak bertanya tentang dunia, mereka pergi keluar, bahkan penguasa suci dari setiap Tanah Suci Agung. Perlakukan satu sama lain dengan sopan. Oleh karena itu, saudara keluarga Zhou yang masih berusaha berdebat, tiba-tiba tutup mulut, dan wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Jika benda ini bisa dijual lebih dari 1.005 cairan spiritual, maka mereka kalah. 10.000 cairan spiritual. Qin Yichan berbicara, secara mengejutkan. Apa? 10.000 cairan spiritual? Banyak orang memandangnya dengan tidak percaya. Ini mulut besar singa. Adik, hargamu. Old Antik sedikit mengernyit. Namun, Qin Yichan melanjutkan. Senior, 10.000 cairan spiritual, pasti tidak mahal. Benda ini adalah harta langka selama 1.000 tahun. Selama Anda menggunakan beberapa cara untuk memadukan energi internalnya, itu akan membuat energi es menjadi lebih lembut. Jika digunakan oleh generasi muda, efeknya akan jauh lebih baik daripada spesies mutan varian murni. Kata-kata Qin Yichan langsung menarik hati barang antik tua ini. Tidak ada embun beku di Old Antik ini. Jelas, itu dimaksudkan untuk digunakan oleh generasi muda.